Di tengah kemilau dunia hiburan Malaysia, satu nama yang sentiasa menjadi sebutan di kalangan peminat dan pemerhati industri ialah Nurul Jannah Munir, lebih dikenali dengan nama pentasnya, Jannah Nik, seorang aktris, penyanyi dan penerbit berbakat yang berjaya menawan hati jutaan rakyat Malaysia dengan kecantikan semula jadi, karisma yang tidak dapat disangkal, dan prestasi lakonan yang luar biasa. Namun, apa yang lebih memikat perhatian bukan sekadar kejayaannya di layar kaca, tetapi juga gaya hidup mewahnya yang sering menjadi bahan bualan netizen, serta satu persoalan yang kini menghantui ramai. Kenapa dia tiba-tiba hilang dari dunia hiburan? Sejak kemunculan pertamanya dalam drama televisyen lebih sedekat lalu, Jannah telah memahat namanya sebagai antara figura paling berpengaruh dalam industri seni tanah air. Di usia yang masih muda, dia sudah memiliki apa yang ramai hanya mampu impikan. Rumah agam bernilai jutaan ringgit, koleksi kereta mewah termasuk Porsche Panamera, Mercedes G-Wagon, dan BMW i8, serta percutian eksklusif ke destinasi seperti Santorini, Dubai, Maldives, dan Milan yang sering dikongsi menerusi Instagramnya yang memiliki jutaan pengikut. Dari luar, kehidupan Jannah kelihatan seperti sebuah kisah dongeng modern, segala yang dihajati seolah-olah berada dalam genggamannya, dengan wajah berseri-seri tanpa celah. Gaun jenama antarabangsa seperti Dior, Chanel, dan Balenciaga yang melekat indah pada tubuhnya setiap kali menghadiri acara anugerah, serta jam tangan Rolex dan cincin berlian yang memantul cahaya paparazzi. Dia seperti jelmaan bintang Hollywood di tengah-tengah Kuala Lumpur. Namun di sebalik semua itu, terdapat naratif yang lebih dalam dan penuh misteri. Selepas berkahwin dengan aktor kacak berdarah campuran Dini Azan Shatsman, pasangan ini menjadi simbol pasangan selebriti Malaysia yang goals. Mereka bukan sahaja cantik bersama, malah sering berkongsi momen romantik, nasihat hubungan, serta proyek-proyek kolaboratif menerusi media sosial. Rumah tangga mereka seperti satu kisah cinta sempurna, tanpa celah, tanpa gosip, tanpa kontroversi. Mereka membina empayar kecil mereka, dari syarikat produksi sendiri hingga ke pelaburan hartanah, bernilai jutaan ringgit. Tetapi anehnya, ketika nama mereka berada di puncak kegemilangan, satu demi satu penampilan Jannah di kaca TV mula berkurangan. Tiada lagi wajahnya menghiasi drama slot 7 malam yang dulunya menjadi identiti utamanya. Tiada lagi iklan produk kecantikan yang menampilkan dirinya sebagai duta utama. Dan lebih aneh, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan. Hanya sunyi, netizen mula membuat spekulasi. Adakah Jannah sedang mengandung? Adakah dia mengalami tekanan mental akibat beban kerja yang terlalu banyak? Atau mungkinkah dia sedang menjelajah dunia dalam diam bersama suaminya? Ada juga yang mengaitkan kehilangannya dengan isu spiritual. Kononnya Jannah telah terbuka hijab dan memilih untuk menjauhkan diri dari dunia glamor yang penuh kepalsuan. Namun tiada yang benar-benar tahu. Satu-satunya petunjuk adalah melalui serpihan gambar yang sesekali dimuat naik, sekilas bayangan laut biru di Kroatia, meja makan mewah berlatar pemandangan gunung di Switzerland, atau kaki Jannah yang berbalut kasut Louis Vuitton sedang melangkah keluar dari jet pribadi di Monaco. Ia seperti teka-teki bergambar yang membuatkan pengikutnya semakin tertarik, namun juga semakin keliru. Dalam dunia di mana ramai selebriti berlumba-lumba untuk kekal relevan dan mencipta sensasi, tindakan Jannah untuk menghilangkan diri adalah satu perkara yang luar biasa. Ia seperti satu pernyataan senyap, bahwa dia tidak perlu mengejar perhatian karena dia sudah memilikinya, bahwa dia tidak perlu menjelaskan apa-apa karena kehidupannya terlalu tinggi untuk difahami oleh yang biasa. Pakar industri hiburan mula mengupas fenomena ini. Ada yang mengatakan, Jannah kini fokus membina empayar perniagaan dengan suaminya, sebuah rangkaian perniagaan fashion dan kecantikan yang hanya eksklusif untuk golongan atasan. Ada juga laporan menyebut bahwa pasangan ini memiliki villa pribadi di Bali yang menjadi tempat retreat,
daripada dunia luar. Kehidupan mereka digambarkan seperti pasangan di raja modern, penuh rahasia, eksklusif, dan di luar jangkauan orang biasa. Setiap butiran kehidupan Jannah kini menjadi subjek perdebatan, dari baju yang dipakainya, lokasi yang dikunjunginya, sehingga status hubungannya yang semakin jarang dipamerkan. Ada yang mendakwa mereka sedang merancang untuk berpindah sepenuhnya ke luar negara. Ada yang mengatakan Jannah sedang menyiapkan autobiografi pribadi yang akan membongkar semuanya. Namun seperti biasa, tiada yang dapat disahkan. Apa yang pasti, walaupun tanpa kehadiran fisikal di media, bayangan Jannah Nick masih hidup dalam imajinasi rakyat Malaysia. Gaya hidupnya yang mewah, penampilannya yang ikonik, dan misterinya yang membungkus segalanya telah menjadikan dia bukan sahaja seorang selebriti, tetapi legenda hidup, seorang wanita yang tahu bila untuk bersinar dan bila untuk menyepi. Seorang wanita yang memiliki segala-galanya, tetapi memilih untuk menghilang. Dalam sebuah dunia yang penuh dengan suara, Jannah Nick memilih untuk berdiam, tetapi dalam diamnya ada 1001 cerita yang tersembunyi, dan melalui serpihan kecil itulah, potongan gambar tanpa wajah, status yang hanya satu emoji, bayang-bayang di cermin jendela villa, kisahnya terus hidup, berdenyut dalam setiap imajinasi yang terpaku kepada kehidupan yang dia cipta, sebuah kehidupan yang terlalu sempurna untuk nyata, namun terlalu nyata untuk dilupakan. Bayangkan pagi-pagi dingin di Montreux, Switzerland, tempat yang kononnya menjadi persinggahan tetap Jannah sejak 6 bulan lalu. Kabus menari-nari di tepi tasik, dan sebuah villa batu bergaya klasik terletak sunyi di lereng bukit, dikelilingi oleh pokok cemara tinggi. Di dalam, bau kopi Arabica yang pekat memenuhi ruang dapur. Jannah, yang kini lebih selesa tanpa sebarang solekan, menyarungkan kardigan kasmir berwarna kelabu lembut sambil melangkah perlahan keluar teres. Di tangannya, sebuah buku kulit lusuh bukan novel, tetapi sebuah jurnal catatan pribadi yang dia mula tulis sejak kehilangan seseorang dalam keluarganya. Detik kecil ini tidak pernah dikongsi di mana-mana, tetapi inilah realiti Jannah kini. Bukan lagi tentang kamera dan sorotan, tetapi tentang sunyi, tenang, dan penyembuhan jiwa. Setiap ruang villa itu memancarkan kisah. Di sudut ruang tamu, sebuah piano antik dari Vienna berdiri megah. Ia bukan sekadar hiasan. Kadang-kadang pada waktu malam, Dini Azan akan bermain lagu klasik ciptaan sendiri, dan Jannah akan menyanyi perlahan di sebelahnya. Suara dia tidak serancak dahulu, kini lebih rendah, lebih matang, seolah-olah mencerminkan perjalanan seorang wanita yang telah melalui segala kegembiraan dan kesakitan, cinta dan kehilangan. Ada satu lukisan di atas dinding yang digantung sendirian, potret abstrak wanita yang berdiri menghadap laut. Itu lukisan hasil tangan Jannah sendiri. Dilukis pada malam pertama mereka berpindah ke villa itu. "Ini aku," katanya ringkas pada Dini ketika itu. Tapi bukan semua detik manis. Dalam senyapnya, ada malam-malam Jannah termenung di hadapan cermin, memegang telepon dengan tangan yang sedikit bergetar, jari hampir menekan ikon Instagram, namun ditarik semula. Dia tahu, sekali dia kembali, akan ada gelombang besar yang menanti, soalan, gosip, tekanan untuk menjelaskan segalanya. Dia tidak bersedia, atau mungkin dia sudah tidak peduli. Bilik studio kecil di tingkat 2 menjadi tempat dia menulis. Dindingnya dipenuhi dengan mood board, gambar-gambar, potongan majalah, sketsa karakter. Di situ, dia sedang menyiapkan satu proyek rahasia, sebuah drama bersiri hasil tulisannya sendiri, tentang seorang pelakon terkenal yang memilih untuk meninggalkan dunia glamor demi mencari jati diri di tempat asing. Cerita itu bukan rekaan. Ia adalah serpihan dari kehidupannya sendiri, namun disulam dalam metafora dan simbol. Dalam cerita itu, watak utama tidak dikenali sebagai Jannah, tetapi Adara, yang dalam bahasa Arab bermaksud kecantikan yang tersembunyi. Adara berpindah ke sebuah kampung di luar negara, membawa bersamanya satu rahasia besar. Dia menyamar sebagai guru sekolah rendah, coba hidup normal,
namun masa lalu tetap mengekori dalam bentuk mimpi-mimpi yang menghantui. Di luar villa, kehidupan diteruskan seperti biasa. Petani tempatan menyapa Jannah dengan senyuman mesra setiap pagi di pasar. Mereka hanya tahu dia seorang wanita Malaysia yang ramah dan sopan, tidak lebih. Seorang wanita yang suka membeli keju tempatan, berbual panjang tentang bunga lavender, dan tidak pernah lupa membawa beg kanvas sendiri. Mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tidak tahu bahwa wanita itu pernah menjadi wajah depan majalah Elle, atau pernah berdiri atas pentas besar anugerah Meletop. Kadang-kadang, anak-anak jiran datang bermain dengan kucing peliharaannya, seekor British Shorthair bernama Mika. Jannah akan menyambut mereka dengan biskut buatan sendiri, sambil bercerita dongeng rakyat Malaysia dalam bahasa Inggris beraksen lembut. Dalam momen-momen itu, dia bukan Jannah Nick, pelakon terkenal. Dia hanyalah seorang wanita biasa dengan jiwa luar biasa. Namun, hidup tidak selamanya dapat dikunci dari dunia. Sesekali, ada pelancong Malaysia yang menyadari wajahnya ketika dia singgah di Geneva. Ada yang menjerit perlahan, macam Jannah Nick lah. Tapi sebelum mereka sempat menghampiri, Jannah sudah hilang di celah-celah bangunan, seperti bayang-bayang yang tidak mahu ditangkap. Dini, suaminya, memainkan peranan penting dalam pembebasan ini. Dia memahami perlunya ruang dan masa untuk Jannah membina semula dirinya. Dalam kesederhanaan mereka kini, ada satu bentuk kemewahan yang lebih dalam, kebebasan. Mereka tidak lagi hidup untuk menyenangkan mata orang lain, tetapi untuk menyembuhkan luka sendiri. Rumah mereka tidak dipenuhi bunyi TV atau musik pop, tetapi suara api di perapian dan daun-daun berguguran di luar tingkap. Namun begitu, dunia masih menanti. Wartawan hiburan masih memasang radar. Setiap kali Dini memuat naik gambar tangan wanita di meja makan, peminat akan membedah setiap butiran, gelang yang dipakai, jenis kuku, warna meja, semata-mata untuk mencari tanda Jannah. Mereka rindu. Mereka ingin tahu. Mereka tidak faham mengapa seseorang yang memiliki segalanya memilih untuk menghilang. Tetapi barangkali itulah daya tarikan sebenar Jannah Nick. Dalam dunia yang terlalu terbuka, dia memilih untuk menjadi misteri. Dalam industri yang rakus menelan privasi, dia mencipta ruang sakral sendiri. Dan dalam setiap detik kehidupan mewahnya, dari sarapan kaviar di Nice hingga membaca Al-Quran di waktu subuh, sambil membelai rambut basah selepas mandi, dia bukan sekadar hidup, tetapi benar-benar menghidupkan dirinya yang sebenar, dengan cara yang tiada siapa jangka. Dan begitulah Jannah, wanita yang mampu membeli segalanya, tetapi memilih untuk mencari makna. Seorang bintang yang tidak perlu bersinar terang setiap malam, karena dia tahu, walaupun tidak terlihat, cahayanya tetap dikenang. Namun, dalam setiap kehidupan yang tampak sempurna, pasti ada sesuatu yang tidak kelihatan di permukaan, dan begitulah kisah Jannah Nick, bintang yang memilih untuk lenyap ketika semua mata sedang menatapnya. Di sebalik kemewahan, di balik tenangnya pagi-pagi di villa terpencil itu, dan di balik senyuman lembut yang dilemparkan kepada penduduk tempatan, ada sesuatu yang tidak pernah dia ucapkan, sesuatu yang gelap, sesuatu yang terlalu dalam untuk diluahkan melalui gambar Instagram atau catatan di media sosial. Suatu malam musim luruh, ketika angin mengetuk jendela dengan rengekan panjang dan daun-daun kering menari liar di luar teres, Jannah terbangun dari tidur. Nafasnya tercungap, dahi basah dengan peluh sejuk. Mimpi itu datang lagi, mimpi yang sama yang dia alami sejak bulan keempat menghilang dari Malaysia. Seorang wanita tua berwajah kabur, berdiri di tengah panggung kosong, memanggil namanya berulang kali. Tangannya menuding ke arah lampu sorot yang menyala terang, seakan menyuruh Jannah untuk kembali. Tapi setiap kali dia melangkah ke cahaya itu, kakinya terjerat dalam bayang-bayang sendiri. Dia mencatat mimpi itu ke dalam jurnalnya, seperti biasa. Baris demi baris penuh, dengan metafora yang hanya dia faham. Ada sesuatu dalam mimpi itu yang dia coba tafsirkan. Barangkali suara bawah sadarnya, atau mungkin hanya kekangan dari masa lalu yang enggan melepaskannya pergi. Tetapi satu hal pasti, mimpi itu bukan kebetulan.
Ia berulang, dan semakin jelas. Terlalu nyata. Pernah suatu pagi, ketika dia membuka peti surat kayu di luar villa, terdapat sepucuk surat tanpa nama. Tulisannya kemas, menggunakan pen mata dakwat hitam. Sudah cukup masa. Tertulis ringkas, tiada tanda tangan, tiada kop pos, seolah-olah seseorang telah menghantarnya secara pribadi. Jannah menggenggam surat itu kuat. Matanya menyapu sekeliling, mencari bayang siapa yang berani menjejaki dirinya sejauh ini. Tapi jalan masuk ke villa itu sunyi, tak berjejak, hanya bunyi burung dan daun jatuh. Dini, walaupun sentiasa kelihatan tenang, sebenarnya tahu lebih banyak daripada yang ditunjukkannya. Dia pernah beberapa kali bertanya perlahan, "Kamu pasti ini jalan yang kamu mahu?" Tapi Jannah hanya akan senyum dan menjawab, "Belum sampai masanya." Dalam pandangan Dini, ada kekhawatiran, tapi juga kepercayaan. Mungkin karena dia sadar, cinta yang sejati adalah tentang membiarkan orang yang kita sayang mencari jalannya sendiri. Meskipun jalan itu gelap dan penuh liku, namun diam bukan berarti aman. Di dunia nyata, nama Jannah masih hidup dalam cerita-cerita yang bersimpang siur. Di Kuala Lumpur, seorang produser mendakwa bahwa Jannah telah menandatangani kontrak eksklusif untuk sebuah film epik 2 tahun lalu, dan kini proyek itu terpaksa dibatalkan karena dia menghilang. Seorang wartawan hiburan ternama pula menyebarkan teori bahwa Jannah kini hidup di bawah perlindungan identiti baru setelah terlibat dalam satu skandal dalaman yang belum pernah didedahkan. Ada juga teori yang lebih melampau kononnya. Jannah sebenarnya tidak pernah meninggalkan Malaysia, bahwa semua gambar-gambar percutiannya hanyalah helah digital yang direka untuk mengaburi peminat, bahwa dia sedang bersembunyi di sebuah rumah agam lama di Janda Baik, menyamar sebagai penulis novel, dan hanya keluar ketika malam menjelang. Ada yang berkata, pernah terlihat seorang wanita mirip Jannah di sebuah kedai buku antik, membeli buku puisi Rumi, dengan tangan bersarung dan rambut disorokkan di bawah selendang tebal. Tetapi semua itu kekal sebagai kabar angin. Di Villa Montreux itu, waktu berlalu perlahan. Jannah kini menghabiskan lebih banyak masa membaca. Dari buku falsafah klasik, jurnal psikologi Carl Jung, hingga manuskrip Al-Ghazali tentang pencarian makna hidup. Dia bukan hanya sedang berehat, dia sedang menyelami dirinya. Dan dalam pencarian itu, dia menjauh dari dunia, namun semakin dekat dengan hakikat dirinya. Pada suatu hari hujan, ketika awan rendah menggantung di langit dan kabus menyelimuti Tasik seperti tirai putih, Jannah membuka peti simpanan kecil yang terletak di bawah tangga, satu ruang rahasia yang hanya dia dan Dini tahu. Di dalamnya terdapat sebuah kotak hitam kulit tua. Ia menyimpan dokumen penting, koleksi gambar lama, dan satu salinan skrip film yang belum pernah diterbitkan. Skrip itu bertajuk Senandung Terakhir, dan di helaian pertama tertulis, "Kepada diriku yang lama, aku bukan lagi kamu. Tapi aku juga belum tahu siapa yang telah aku jadi." Apakah itu petunjuk? Apakah Jannah sebenarnya sedang merancang kemunculan semula yang penuh kejutan? Atau adakah ini penutup bagi satu babak dalam hidupnya yang tidak akan pernah dibuka kembali? Di luar, hujan terus turun. Dan Jannah, dengan langkah perlahan, membawa skrip itu ke studio kecilnya. Dia menyalakan lilin, membuka laptop, dan mula menaip sesuatu, bukan untuk dikongsi hari ini, mungkin bukan untuk tahun ini. Tapi ia akan hidup. Karena dalam diamnya, Jannah Nick masih bercerita, masih bernafas dalam setiap soalan yang tidak dijawab. Setiap pintu yang dibiarkan separuh terbuka, dan barangkali itulah sebab mengapa kita masih menunggu. Langit Montreux pada musim sejuk memiliki warna yang tak bisa dinamakan, tidak kelabu, tidak biru, tapi seolah-olah dicipta dari kenangan yang telah dilupakan. Kabut tebal menggantung rendah, menelan bukit dan pokok-pokok cemara dalam diam. Di dalam villa batu yang sepi itu, suara detak jam dinding menjadi satu-satunya saksi waktu yang terus melangkah, tanpa peduli siapa yang menantinya. Jannah Nick duduk di hadapan tingkap besar yang menghadap ke Tasik.
Cawan teh hijau yang mengepul perlahan di tangannya tidak disentuh. Matanya tidak tertumpu pada pemandangan indah di luar, tetapi pada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak dapat dilihat. Sejak malam, dia menemui surat kedua di bawah daun pintu yang kali ini hanya bertulis satu perkataan. Ingat, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Dia menyimpan surat itu bersama yang pertama, dalam sebuah buku nota kulit yang dikuncinya setiap malam sebelum tidur. Tidak pernah dia ceritakan kepada Dini. Entah kenapa, ada sesuatu yang menahannya. Bukan karena takut, tetapi karena nalurinya membisikkan sesuatu. Ada perkara yang harus dipikul sendiri, karena jawabannya bukan untuk dikongsi. Hari-hari berlalu. Kadangkala dia akan melukis tidak seperti dahulu, yang penuh warna ceria. Kini garis-garisnya kabur, abstrak, dan selalu menonjolkan motif pintu. Pintu kayu, pintu kaca, pintu separuh terbuka, pintu yang hilang di tengah lautan. Sebuah simbol yang hadir berulang, entah dalam mimpi atau dalam lukisan, seakan menuntutnya untuk membuat pilihan. Tapi pilihan apa? Di rak buku ruang tamu, Jannah menyimpan satu kotak kecil berbalut kain baldu biru tua. Tiada siapa pernah melihatnya, kecuali dirinya. Kotak itu pernah menjadi milik ibunya. Di dalamnya, ada kalung emas berbentuk bulan sabit, dan satu helaian nota tangan yang hampir pudar. Hidup bukan untuk dijelaskan kepada dunia, tetapi untuk dikenang oleh jiwa sendiri. Kata-kata yang menghantui, namun sekaligus memeluknya saat kesepian menyelubungi malam. Dini semakin jarang bertanya. Dia seakan mengerti bahwa ada sempadan yang tidak boleh dilintasi, walaupun oleh cinta. Mereka masih bersama, masih menyanyi berdua di dapur sambil memasak, masih menonton film lama dari proyektor kecil yang digantung di siling. Tapi ada sesuatu yang berubah, tidak besar, tidak mencolok, tapi cukup untuk dirasa. Jannah kadang merenungnya lama, seolah-olah coba menghafal setiap garis wajah, setiap nada suara, seperti seseorang yang tahu bahwa waktu mereka bersama mungkin sudah ditentukan. Dan pada suatu malam, di mana salji turun tanpa henti sejak pagi, sesuatu yang pelik berlaku. Pintu utama villa itu, yang biasanya dikunci 2 kali sebelum tidur, terbuka perlahan. Tidak ada bunyi. Hanya tiupan angin dingin yang masuk, membawa serpihan salji kecil ke dalam ruang tamu. Jannah turun dari tingkat atas, kaki telanjang menyentuh lantai marmer yang sejuk. Dia melihat pintu itu terbuka. Tidak ada siapa di luar, hanya malam yang putih dan sunyi. Tapi di lantai, ada jejak kaki, basah, baru. Dia mengikutinya. Perlahan-lahan, dengan degupan jantung yang bukan dari takut, tetapi dari rasa seperti pernah. Jejak itu berakhir di hadapan piano, tempat dia dan Dini sering menghabiskan malam. Dan di atas piano, ada sebuah gambar lama. Gambar dirinya sewaktu masih remaja, bersama seorang wanita yang sudah lama dia coba lupakan. Ibunya. Gambar itu tidak pernah ada di rumah ini. Tidak pernah. Dia duduk di bangku piano, jari-jarinya menyentuh tuts putih yang dingin. Lagu yang tidak pernah dia pelajari keluar dari jarinya, perlahan, ragu-ragu, tetapi penuh emosi. Di sekelilingnya, dunia terasa melambat. Salji terus turun, namun di dalam villa, masa seolah-olah berhenti. Keesokan paginya, Dini terjaga lebih awal dari biasa. Villa sunyi, dingin. Teh yang biasa disediakan Jannah tiada di atas meja. Selimut di sofa masih berlipat. Ruang studio tidak terusik, tapi yang lebih aneh, kasut Jannah masih di rak. Mantelnya tergantung rapi, seolah-olah dia tidak pernah keluar, tapi dia juga tiada di mana-mana. Dini mencari di setiap ruang, setiap sudut. Dia memanggil berkali-kali. Tidak ada balasan, hanya sehelai kertas yang diletakkan di bawah cawan teh yang kosong di meja dapur. Di atasnya, tertulis satu ayat, ada yang perlu aku cari. Sebelum aku kembali, tiada tarikh. Dan begitu sahaja, Jannah Nick kembali hilang atau mungkin, untuk pertama kalinya, dia benar-benar pergi. Apakah dia mengejar masa lalu? Atau sedang melangkah ke masa depan? Tiada siapa tahu. Beberapa minggu kemudian,
Ada yang bersumpah melihat wanita mirip Gianna di sebuah desa di utara Italia, berjalan di tepi ladang lavender, berbicara dengan seorang wanita tua sambil memegang buku sketsa. Ada juga laporan dari Istanbul, seorang penyanyi jalanan dengan suara yang terlalu indah untuk bukan profesional. Tapi setiap cerita hanya membawa lebih banyak pertanyaan. Dan di Malaysia, peminatnya masih menunggu, masih mencipta teori, masih menulis namanya dalam carian Google, masih berharap satu hari nanti, notifikasi di Instagram mereka akan menunjukkan Jananik baru saja memuat naik satu gambar, tetapi tidak. Tiada yang muncul, hanya bayangan. Dan kita tertanya, adakah ini penamat atau permulaan baru yang tidak akan pernah diberitahu? Atau mungkin, sebagaimana gambar-gambar di villa lama itu, kisah ini bukan untuk diselesaikan. Ia hanya untuk dirasai, dihayati, dan ditinggalkan seperti mimpi yang indah, yang kau coba ingat bila bangun, tapi semakin kau coba, semakin ia lenyap, perlahan-lahan, seperti salji di atas jari. Dan begitulah, bukan akhir, tapi juga bukan awal. Hanya sebentuk kehadiran yang perlahan-lahan menjauh, meninggalkan kita dalam senyap yang penuh tanda tanya.